Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah billah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah pada hari ini dan alhamdulillah pula kita berada di 10 hari dari kita berada di antara hari dari 10 hari awal bulan Zulhijjah, di mana amal-amal yang dilakukan oleh hamba Allah jadikan sebagai amal yang sangat dicintai. Apapun amal tersebut selama salih, maka akan menjadi amal yang ahabbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah. Terlebih ini ya, ilmu ya, menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah terus semangatkan kita untuk mengisi hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah ini dengan penuh semangat. Dan juga kita dijaga oleh Allah dari berbuat sayyi'ah, dari berbuat dosa. Karena menurut penjelasan para ulama pun akan dilipat gandakan ya. Kebaikan dilipat gandakan, keburukan pun demikian. Baik teman-teman semuanya yang Allah muliakan, kita masih sedang membahas tentang keutamaan kalimat tauhid. Kemarin sampai 3 ya. Kemarin sudah sampai 3 tentang keutamaan kalimat tauhid. Kita lanjutkan yang keempat. Sebelum kita keempat, mereview sedikit saja ya. Jadi terkait dengan keutamaan kalimat tauhid, yang pertama yang sudah kita bahas adalah satu, untuk memohon perlindungan ya. Jadi kalimat tauhid ini sangat memberikan pengaruh kepada siapapun yang menggunakannya sebagai cara dia meminta perlindungan kepada Allah. Termasuk dalam bahasan ini adalah Fir'aun sendiri ya. Jadi Fir'aun sendiri menggunakan kalimat tauhid untuk memohon kepada Allah agar dirinya dilindungi, dan Allah buktikan perlindungan tersebut, walaupun perlindungan itu hanya sebatas jasad dia ya, keselamatan jasad dia dari ditenggelamkannya di lautan. Nah, ini bukti bahwa kalimat tauhid itu Allah berikan nilai yang luar biasa seperti itu. Jadi satu, digunakan untuk memohon perlindungan, walaupun orang tersebut ya, termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi pada satu kondisi tertentu Allah jadikan kalimat tauhid itu bermanfaat ya. Adapun kemanfaatannya adalah kita kembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid itu menghendaki hamba-hamba Allah menaati segala perintah Allah ya.
yaitu maksudnya menyembah Allah dengan benar. Jadi kalau sampai sekarang masih ada di antara kita ini yang mengaku sebagai hamba Allah, muslim, ya, tapi tidak beribadah dengan benar, ya, tidak beribadah dengan benar, berarti belum paham dengan makna yang terkandung dari kalimat tauhid, ya. Belum memahami tentang keutamaan kalimat tauhid. Jadi itu yang kedua, ya. Sekali lagi, makna kalimat tauhid yang kedua adalah menaati, menginginkan hambanya agar hamba ini menaati perintah-perintah Allah alias beribadah dengan benar. Kemudian yang ketiga, maaf, itu yang ketiga, ya. Nah, ini yang ketiga, kalimat tauhid itu menjadikan perkataan yang baik dan amal yang soleh diangkat kepada Allah. Dengan kata lain, amal-amal ini akan menjadi soleh, ya, dan perbuatan dari badan kita ini akan menjadi soleh bila berdasarkan pada kalimat tauhid. Ya. Bila berdasarkan pada kalimat tauhid, bila lahir dari kalimat tauhid. Dan ketika kalimah-kalimah itu lahir dari kalimat tauhid, maka otomatis yurfa wa yus'ad, ya, diangkat dan dinaikkan kepada Allah. Nah, teman-teman, ya. Jadi mari kita berusaha agar amal-amal yang kita lakukan ini berdasarkan kalimat tauhid, ya. Berdasarkan kalimat tauhid. Qaulan sadida, ya. Baik, nah ini yang ketiga. Sekarang kita akan membahasnya yang keempat, teman-teman, ya. Apa yang keempat kira-kira? Yang keempat, kalimat tauhid tetap menjadi keyakinan para penghuni surga. Ternyata kalimat tauhid itu akan menjadi kalimat yang nanti diucapkan, ya, diungkapkan, diekspresikan oleh hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masuk surganya hamba-hamba Allah itu adalah dengan rahmat Allah. Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Allah memberikan kepada hamba tersebut kemampuan beribadah yang benar, ya. Dari beribadah yang benar, inilah rahmat Allah. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi ada yang mengatakan di antara ulama, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Adapun amal-amal kita bagaimana? Amal-amal kita nanti akan menentukan diri kita berada di surga yang mana. Berada di surga yang mana. Pada hakikatnya dua-duanya rahmat Allah. Kita bisa beramal ini karena rahmat Allah. Kita bisa melakukan amal-amal soleh ini karena rahmat Allah. Hanya mungkin kualitas amal dan kuantitas amal ini akan ikut menentukan keberadaan kita nanti di surga yang mana. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya dengan kita dimasukkan ke dalam surga, dengan hamba-hamba tersebut dimasukkan ke dalam surga, maka apa yang biasa dia ucapkan yang lahir dari ketauhidan dan lahir dari kalimat tauhid nanti akan berlanjut di sana, ya, akan berlanjut seperti itu. Nah, di antara ayat yang menerangkan adalah ayat 70 dari surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Teman-teman, alhamdu fil ula wal akhirah. Fil ula maksudnya di dunia ini, ya. Wal akhirah akhirat nanti. Kata alhamdu kalau diartikan adalah pujian,
pujian itu milik Allah. Namun ketika kita memaknai lebih dalam bahwa pujian itu adalah segala hal yang lahir dari kita yang membuktikan bahwa kita ini memuji Allah. Jadi memuji Allah dengan kata hamdu itu bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan gerakan-gerakan kita, entah badan, apa saja. Intinya gerakan-gerakan tersebut punya nilai ibadah. Ini hakikat hamdu. Maka di sini mengandung perintah ya, bahwa baginya lah hamba ini beramal. Ya. Karenanya lah hamba ini beramal. Seperti itu teman-teman. Ya. Alhamdu artikan pujian di dalam bahasa Arab yang artinya pujian itu ada 3. Ada madhu, jadi mimnya didahulukan, mim dal ha, madhu. Ini hamdu. Ya, jadi ada madhu, ada hamdu, ada lagi sana. Ya, ada lagi sana. Kalau madhu itu kita memujinya sepintas lalu. Ya, sepintas lalu. Tapi kalau sudah hamdu, dia memuji karena ada nilai-nilai positif. Dan nilai positif itu memberikan kesan di dalam dirinya. Itu hamdu. Nah nanti ada lagi as-sana. Sana itu adalah takrirul hamdu, mengulang-ulangnya hamdu. Seperti itu teman-teman. Tiga-tiganya dimaknai memuji atau pujian. Ya, jadi kalau madhu itu memujinya sepintas saja, ya, tidak sampai ke dalam hati. Tapi kalau hamdu memuji karena dia merasa tersentuh ke dalam hati, ya, dan berkesan. Nah, kemudian satu lagi sana, diulang-ulangnya kata hamdu ini. Nah, makanya kata hamdu di sini punya makna sana. Maksudnya apa? Bukti kita ini memuji Allah, kita beramal. Jadi walaupun lisan kita tidak mengatakan kalimat-kalimat pujian, tapi dengan kita beramal yang lahir dari kecintaan kita kepada yang dipuji, itulah yang dimaksud pada kata alhamdulillah di sini. Makanya terus berlanjut sampai ke akhirat. Ya. Jadi kecintaan kita terhadap yang dipuji terus berlanjut sampai akhirat. Nah maka kalimat tauhid ini tetap menjadi keyakinan para penghuni surga. Dan di sana tidak beramal lagi. Ya. Di sana tidak beramal lagi seperti di dunia. Di dunia alhamdulillah itu melahirkan amal. Tapi di akhirat nanti puji-pujian saja. Semua kalimah-kalimah thayyibah nanti yang akan akan terus dikumandangkan oleh para penghuni surga. Dan semua itu karena kebiasaannya mereka waktu di dunia. Kita lihat ayat berikutnya teman-teman. Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Ini di surga nanti ya. Alhamdulillah. Jadi ucapan mereka alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Kita tidak bisa membayangkan sepersis mungkin ya, seperti apa surga. Walaupun Allah sudah gambarkan dalam ayat-ayat, tapi gambaran yang Allah gambarkan dalam ayat itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Hanya sebagian kecil saja. Dan itu pun tetap kalau dikembalikan kepada hadis mala ainun ra'at. Ya. Jadi sesuatu yang kita bayangkan tentang surga itu mala ainun ra'at. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak bisa pula kita menggambarkan dengan apa yang hasil kita dengar.
dengan telinga kita. Itu teman-teman. Jadi intinya surga tidak bisa digambarkan. Ya. Surga hanya bisa saat ini diimani. Diimani itu ketika ilmu itu tidak bisa dibuktikan secara empirik, secara benda, maka iman yang tampil. Makanya iman itu hakikatnya ilmu. Ya. Iman itu hakikatnya ilmu. Nah, jadi ketika sesuatu tersebut tidak bisa atau belum mampu kita buktikan secara benda, maka iman yang tampil. Makanya permasalahan agama ini ada yang kita bisa buktikan secara zat, secara benda, ada yang belum kita bisa buktikan. Maka ada istilah ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Ya. Ilmul yakin berarti yang kita baca dari ayat-ayat Allah itu ilmul yakin. Ya. Nanti ada ainul yakin, refleksi dari ilmu yakin. Di dalam ayat kita mendengar, kita membaca misalnya tentang apa namanya? Tentang turunnya hujan, ya. Allah menurunkan dari langit air. Ternyata itu air hujan. Itu ilmu yakin namanya. Setelah kita keluar, ternyata hujan itu turun. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin. Nah, di dalam ayat kita mendapati tentang surga. Kita sudah belum ke surga? Belum. Ya, belum ke surga. Lantas gimana membuktikannya? Dengan iman. Itulah namanya hakul yakin. Ya. Jadi sesuatu yang belum kita bisa membuktikannya, tapi secara ilmiahnya ada, secara zatnya belum, maka nanti disebut dengan hakul yakin. Ya, artinya kita jangan ragu, ya, dengan apa yang sudah kita dapati secara ilmiahnya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana. Nah, ini shadaqana, ya. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka kalimat alhamdulillah, ya. Memuji Allah. Alladzi shadaqana, yang telah membenarkan kepada kami. Jadi apa yang Allah janjikan waktu di dunia kepada hamba-hamba ini Allah buktikan. Makanya sodakona. Allah membenari, Allah menepati apa yang Allah janjikan waktu di dunia. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dakwah ini kalau di sini terjemahkannya doa, ya. Doa. Sebenarnya ini bukan doa, ya. Karena kalau sudah di akhirat tidak ada lagi doa, ya. Karena doa itu amal, ya. Amal yang kita panjatkan kepada Allah terkait dengan permohonan-permohonan kita. Nah, adapun nanti di surga tidak lagi kita berdoa, ya. Tapi kita minta langsung kepada Allah, ya. Kita minta. Nah, maka dakwah di sini maknanya bukan doa tapi lebih ke kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka dalam setiap saat itu adalah seperti yang Allah catat di sini. Ada subhanallah, ya. Di sini subhanakallahumma, ya. Wa tahiyatuhum, tahiyat ucapan-ucapan salam, ya, seperti itu. Wa tahiyatuhum, ucapan salamnya salam. Jadi seperti di dunia sini, assalamualaikum, ya. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dakwah mereka alhamdulillah. Jadi selalu yang diucapkannya yang tayyibah. Berarti setiap kali mungkin, ya, setelah makan, setelah minum, setelah beraktivitas, alhamdulillah, ya, memuji Allah. Begitu juga awalnya subhanallah, itu pun pada prinsipnya sama memuji Allah, ya. Teman-teman, ya. Jadi apa yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang beriman, maka nanti akan dibuktikan di akhirat nanti.
seperti di surga. Nah, maka di sini ada catatan ya. Ayat-ayat di atas adalah menerangkan bahwa penghuni surga adalah mereka orang-orang yang waktu di dunia beramal yang soleh. Ya. Amal-amal mereka kepada Allah melahirkan akhlak yang mulia kepada makhluk-makhluk Allah dengan senantiasa memuji Allah serta menyebar rasa aman kepada siapapun. Ini teman-teman ya. Jadi kalau memang kita berucap subhanallah, maka ucapan subhanallah ini harus dibuktikan, ya, dibuktikan dengan real, ya, dengan ucapannya subhanallah, tapi menghina, mencaci, memaki, berarti nggak pas. Ya. Subhanallah, tapi dia kasar. Subhanallah, tapi dia bermaksiat, maka nggak pas. Ya. Maka di sini ketika kita mengucapkan subhanallah, kita harus paham apa sih subhanallah itu. Alhamdulillah apa sih alhamdulillah itu. Ya. Jadi bukan sekedar ucapan, tapi makna yang terkandung, yang dikehendaki oleh Allah itu harus kita pahami. Maka nanti ini akan terus ya kita bisa merasakan hasilnya, manfaatnya sampai ke surga. Nah, ini ada catatan lagi supaya lebih ini. Jadi dari kalimat tahlil adalah apa? La ilaha illallah. Hendaknya melahirkan kalimat tahlil ini artinya kalimat tauhid yang sedang kita bahas ya. Hendaknya melahirkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah thayyib. Insyaallah teman-teman masih ingat ya. Kalau sebut thayyib adalah tahirun munazzahun an kulli naqais. Itu thayyib maknanya ya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Thayyib artinya tahirun munazzahun an kulli naqais. Ketika bicara tahirun, ini kaitannya dengan batin, dengan hati. Ya. Artinya bersihkan hati dari segala penyakit hati, dari hal-hal yang akan menjadikan kita berdosa. Nah, itu thayyib artinya. Nah, maka di sini kalimat tahlil la ilaha illallah hendaknya melahirkan kalimat thayyibah. Kalimah-kalimah yang baik ya. Baik kalimah thayyibah seperti di sini dicontohkan tahmid, tasbih, subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya ya. Tapi juga harus dipahami maknanya. Sehingga melahirkan dari kalimah-kalimah thayyibah tadi kata-kata, ucapan-ucapan yang juga bagus, dapat pahala. Ya. Tidak ada caci maki, ya. Tidak ada hina menghina. Nah, ini kalimah thayyibah namanya. Kalau kita subhanallah, Allah akbar, tapi masih mencaci, memaki, menghina, melecehkan, menggibah dan lain sebagainya, berarti belum, ya. Dia belum paham kalimat tauhid, ya. Belum paham kalimat tauhid. Dan belum paham kalimat tauhid itu harus melahirkan kalimah-kalimah thayyibah dan ucapan-ucapan sehari-hari yang juga mengandung pahala. Teman-teman ya. Dan sebagainya. Dan hendaknya masing-masing kalimah thayyibah dipahami dengan benar sehingga bisa melahirkan amal-amal saleh yang akan menghantar ke surga. Teman-teman ya. Subhanallah itu insya Allah teman-teman masih ingat ya. Berarti itu kalimah tasbih artinya atau maknanya yang dikehendaki adalah tanzih an uyubillah. Tanzih an uyubillah. Kita berusaha menghilangkan dari diri kita ini pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Pikiran-pikiran buruk tentang Allah. Kita keluar, kita mau jalan, udah senang hati kita mau jalan. Ya. Hujan turun. Nah, bagaimana nih ucapan kita? Apakah
saat hujan turun langsung kita mengeluarkan kalimah-kalimah yang thayyibah, yang bermanfaat, misalnya Allahumma shayban nafi'an, atau kita hujan. Nah, mana nih yang keluar lebih dulu? Kalau yang keluar lebih dulu, hujan, udah siap-siap, berarti tidak bermanfaat tasbihnya. Ya, subhanallahnya kita tidak bermanfaat, tahmidnya tidak bermanfaat, takbirnya tidak bermanfaat. Ya, tapi kalau ketika kita sudah siap berangkat, hujan turun, langsung Allahumma shayban nafi'an. Inilah yang dimaksud. Ya, inilah yang dimaksud. Kalimah tauhid, kalimah tahlil harus bisa melahirkan kalimah-kalimah thayyibah. Di samping subhanallah juga ucapan-ucapan sehari-hari yang mendatangkan pahala. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini teman-teman ya. Jadi usahakanlah kalimah tauhid seperti ini, ya. Jadi usahakanlah kalimah tauhid apa tadi? Menjadi 4, betul ya, menjadi keyakinan para penghuni surga, menjadi keyakinan kita. Baik. Berikutnya yang ke-5, 1.5, melepas kesulitan. Apa ini maksud melepas kesulitan, teman-teman? Lihat, ini ada hadis an Sa'ad an abihi an Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu linnun idda'a wa huwa fi batni hut la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai' qat illa istajaballahu lah. Dari Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Zunnun, yaitu doa Nabi Yunus, ya. Ada lagi Zunnun al-Misri. Kalau Zunnun al-Misri ini dikenal tokoh sufi, teman-teman, ya. Tokoh sufi. Kalau ini nabi, ya. Kalau ini nabi. Doa Zunnun, doa Nabi Yunus, ya. Kapan? Ketika ia berdoa di dalam perut ikan paus. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta kalimat tauhidnya, ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau diterjemahkan kalimat tauhidnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, itu ya. Maka kata Rasul apa? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya, dengan doa Zunnun, dengan doa Nabi Yunus, ya, illa istajaballahu lahu, ya, melainkan Allah kabulkan baginya. Itu teman-teman, ya. Ada beberapa jamaah, ya, yang saat itu sedang kesulitan. Ada yang mau dioperasi, ada yang menurut dokter diduga begini. Kemudian dia ngobrol. Kemudian kami sarankan, coba perbanyak ini. Banyak doa Zunnun, doa Nabi Yunus. Alhamdulillah itu. Yang tadinya kata dokter ini lahirnya akan sulit, ya, karena diperkirakan sungsang apa. Alhamdulillah lancar. Kemudian kata dokter ini kemungkinan akan disesar. Alhamdulillah. Kemudian ada yang diduga penyakit ini. Alhamdulillah. Perbanyak aja, perbanyak. La ilaha illa anta subhana. Alhamdulillah. Begitu juga kita, ya. Dan nanti ada hadis yang menerangkan dan juga ada perkataan sahabat, ya. Kita ini hendaknya jangan memohon kepada Allah itu ketika kita butuh, ya. Ketika ada kesulitan kita dekat kepada Allah.
Ketika kita dalam kemudahan, jauh. Nah, alangkah eloknya tidak seperti itu. Ya. Jadi gimana? Insya Allah nanti ada di sini jelaskan ya. Aja teman-teman ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah kalimat tauhid yang dulu pernah digunakan ya oleh Nabi Yunus, yang kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, bahwa doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini adalah doa yang mustajab ya, yang jika hamba yang muslim ini menggunakannya untuk berdoa di saat-saat khususnya sedang terjepit ya, sedang dalam kondisi yang sulit sekali seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus pun ketika beliau melafadzkan kalimah ini, beliau ada di dalam perut ya. Beliau ada di dalam perut ikan. Siapa yang bisa menyampaikan ini? Allah ya. Allah yang menyampaikan berita ini kepada kita. Maka berarti jangan ragu ya, jangan ragu. Kenapa? Allah sendiri yang menyampaikan berita ini kepada kita ya. Tidak ada yang tahu Nabi Yunus itu di dalam ikan kecuali Allah ya. Dan tidak ada yang tahu apa yang disampaikan dari lisannya saat dalam perut kecuali Allah. Nah inilah teman-teman. Maka yakini doa ini la ilaha illa anta sebagaimana diyakinkan Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita dalam kesulitan maka perbanyaklah doa ini. Baik, kemudian penjelasan berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul indal karub ya. Rasulullah SAW yaqul yakni berkata atau berucap atau berdoa indal karub ketika dalam kesulitan ya. Apa itu ini teman-teman? La ilaha illallahul alimul halim. Ini kalimat tauhidnya. Ya. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ini teman-teman ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW jika sedang dalam kesulitan maka beliau mengucapkan ini, La ilaha illallahul alimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Insyaallah terjemahnya teman-teman sudah tahu ya. Tidak ada ilah kecuali Allah ya. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Halim yang maha lembut ya. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah selain Allah rabbul arsyil karim, Rabb arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawat. Tidak ada ilah selain Allah Rabb langit, 7 lapis langit, wa rabbul ardi dan Rabb 7 lapis bumi, Rabbul arsyil karim, Rabb arsy yang maha mulia. Teman-teman ya. Nah, berdoalah dengan ini kata Rasulullah SAW sebagai diterangkan dalam hadis ini. Maka insya Allah Allah akan lepaskan kita dari segala kesulitan. Catatan, kalimat tauhid ya, akan memberi pengaruh yang kuat bagi penggunanya. Kapan? Bila mereka memiliki rekam jejak yang benar. Ya. Nabi Yunus ini seorang nabi. Beliau berdoa bukan hanya ketika beliau berdoa dengan kalimat tauhid yang baik, bukan hanya saat itu. Ya. Sebelumnya pun beliau terus dekat kepada Allah. Ya. Nah, ini namanya rekam jejak yang baik, track record yang baik. Ya. Punya catatan kebaikan yang banyak ya, kepada Allah. Nah maka ya, yaitu senantiasa bertasbih. Jadi beliau senantiasa bertasbih.
senantiasa bertahmid, senantiasa bertahlil, senantiasa bertakbir, dan kesenantiasaan kalimat-kalimat thayyibah tersebut dibuktikan dengan kalimat-kalimat thayyibah mereka dengan tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud punya track record yang baik itu bukan hanya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi ini dibuktikan dengan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Sekarang gimana? Sekarang la ilaha illallah tapi di depan kuburan. Ya. Subhanallah tapi seperti itu. Nah, maka yang dimaksud track record di sini bukan hanya mengucapkan dan banyak mengucapkan subhanallah, tahlil, bukan, tapi dibuktikan dengan tidak melakukan kesyirikan, ya. Baik syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Syirik besar ya yang bisa menghanguskan amal-amal kita. Syirik kecil seluruhnya, ya. Sedangkan syirik kecil saat itu yang kita amalkan, yang kita kerjakan. Nah, jadi sekali lagi, kalimat tauhid ini akan memberikan pengaruh yang kuat kepada seseorang yang menggunakannya bila memang mereka mempunyai catatan yang baik, ya. Begitu kepada Allah. Khususnya tidak ada perbuatan syirik. Nah, tidak ada perbuatan syirik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, baik. Kemudian juga tidak berbuat kebid'ahan, ya. Kemudian juga mereka selalu menjaga kehormatan agar tetap sesuai dengan tujuan syariat. Insya Allah teman-teman masih ingat ya ketika disebut kehormatan, ya. Sebenarnya dengan tidak berbuat syirik, dengan tidak berbuat bid'ah itu menjaga kehormatan. Insya Allah teman-teman masih ingat ketika disebut kehormatan itu 4 hal yang menjadi tujuan syariat. Mengapa Allah membuat agama? Ya. Nah, tujuannya untuk menjaga 4 ini. Ketika yang 4 ini dijaga oleh agama, berarti 4 ini sudah menjaga agama dan agama menjaga 4 ini. Ya. Ketika 4 hal ini menjaga syariat, ya, berarti syariat akan menjaganya. Nah, apa yang 4 itu? Insya Allah masih ingat. Diri kita sendiri, nafas, ya. Kemudian akal, kemudian nasl atau nasab keturunan, dan kemudian mal harta benda. Ini kehormatan namanya teman-teman. Ya. Jadi jagalah 4 ini dengan tidak berbuat kesyirikan, dengan tidak melakukan kebid'ahan. Ya. Jangan badan kita ini digunakan untuk beribadah yang tidak benar. Jangan pula akal kita ini untuk memikirkan sesuatu yang Allah larang, memikirkan amal-amalan yang salah dan mengerjakannya. Jangan pula harta kita digunakan untuk memfasilitasi perbuatan kesyirikan, kebid'ahan. Nah, jangan pula anak-anak kita, keturunan kita dijerumuskan ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, jangan, ya. Nah, ini namanya kehormatan, ya. Maka jagalah kehormatan kita dengan kalimat tauhid. Kemudian teman-teman, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya itu tujuannya untuk menjaga kehormatan. Nah, ini kehormatan yang sudah saya tadi sampaikan. Nafas, akal, nasal, mal. Ini kehormatan. Harus selalu kita ingat, ya. Orang yang menjaga subhat, ya, agar kita tidak kena subhat itu sudah menyelamatkan kehormatan dan menyelamatkan agama. Ya. Orang yang tidak menjaga diri dari terkena subhat sedang merusak kehormatan dan merusak agama. Ya. Itu teman-teman. Nah, apa bukti kita ini menjaga kehormatan? Adalah ini ibadah, yakni amal saleh. Ya. Bukti kita ini menjaga kehormatan adalah kita beribadah alias beramal saleh.
Nah, ibadah atau amal soleh ini tujuan syariat. Ya, jadi kita ini dihadirkan oleh Allah dengan badan kita, dengan hati kita, ya, dengan diberikannya fasilitas berupa duniawiyah, dengan diberikannya kita keturunan. Ini tujuannya adalah untuk menjaga syariat. Ya. Bukti kita menjaga syariat, inilah beribadah alias beramal soleh. Inilah kalimat tauhid, teman-teman, ya. Jadi kita merasakan keprihatinan yang kuat, ya, terhadap saudara-saudara kita yang masih kuat juga melakukan kebid'ahan, ya, masih kuat melakukan kesyirikan. Kita prihatin seperti itu. Baik, dikit lagi teman-teman, dikit lagi. Nih, lihat teman-teman, ya. Tadi yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita ini berdoa kepada Allah jangan saat dalam keadaan sulit saja, ya. Tapi dalam keadaan tidak sulit pun tetap kita berdoa. Kita minta kemudahan walaupun kita dalam kemudahan. Jangan minta kemudahan itu ketika kesulitan saja, enggak, ya. Jadi para ulama melalui hadis yang nanti akan kita sampaikan, akan kita baca, itu janganlah kita ini memohon kepada Allah kemudahan saat dalam kesulitan. Tapi yang bagus itu walau kita dalam kemudahan tetaplah kepada Allah minta kemudahan-kemudahan. Nah, ini hadisnya teman-teman. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karab falyukthir ad-du'a firraha. Ini, ya. Barang siapa yang ingin doanya diijabah oleh Allah saat dalam kesulitan, maka perbanyak berdoa saat dalam kemudahan. Maksudnya ini tadi yang saya sampaikan. Jangan kita memohon kemudahan Allah saat kita sulit, tapi mohonlah kemudahan itu walaupun kita sedang dalam keadaan mudah. Ya. Seperti itu. Mohonlah tetap kemudahan kepada Allah walaupun kita tetap dalam keadaan mudah. Ya. Kita kaya tetap nggak apa-apa minta kaya. Ya. Jangan pas minta kaya ketika miskin, nggak apa-apa. Walaupun kita sedang berlimpah harta, minta kepada Allah, ya Allah limpahkanlah terus harta. Tapi tetap tujuan kita diberi pelimpahan harta untuk taat kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi minta kemudahan walaupun kita tidak dalam kesulitan. Seperti itu. Nah, ini diantara yang mengingatkan kita agar seperti itu. Ya, saya baca lagi. Barang siapa yang ingin doanya diijabah oleh Allah saat dalam kesulitan, maka perbanyak berdoa saat dalam kemudahan. Artinya berdoa minta dilepaskan kesulitan walaupun kita dalam keadaan mudah. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi dari Salman Al-Farisi, ya. Kata beliau, "Idza kana al-'abdu yahmadullaha fis sarra wa yahmaduhu fir raha fa asabahu dur fada'allaha qalatil malaikah sautun ma'rufun min imri'in dha'ifin fayasma'una lahu fa idza kana al-'abdu la yadhkurullaha fis sarra wa la yahmaduhu fir raha fa asabahu durrun fada'allah qalatil malaikah sautun munkar." Dari Salman, ia berkata, jika seorang hamba selalu memuji Allah dalam keadaan lapang dan senang, ya. Lapang dan senang. Lapang berarti bisa jadi di sini sarah, di sini lagi banyak harta, ya. Lagi banyak harta. Roho ini lagi hatinya lagi, moodnya lagi enak, ya, seperti itu. Nah, dia yahmadullah, selalu memuji Allah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu memuji Allah, ya. Fa asabahu dur, maka ketika tertimpa kesulitan, pada Allah, lantas ia berdoa kepada Allah, qalatil malaikah, maka malaikat berkata,
suara yang tidak asing. Nah, dari seorang hamba yang lemah. Nah, ya. Jadi suara ini kata suara enggak asing nih. Ya. Jadi malaikat akhirnya apa? Fayasfa'una lahu, membantu dia berdoa kepada Allah. Jadi malaikat ikut berdoa membantu doa dia. Seperti itu ya. Fa idza kana al-'abdu la yadhkurullaha fis sarra. Nah, kebalikannya, jika hamba itu tidak ingat kepada Allah fis sarra, saat dia sedang banyak harta ya. Wa la yamaduhu fir raha, dan juga tidak memuji Allah saat hatinya sedang enak, sedang lapang. Fa asabahu dur, kemudian dia ditimpa kesulitan, fada Allah, dia pun berdoa kepada Allah. Qalat malaikat berkata, sautun mungkar, suara yang asing. Jadi artinya malaikat tidak ikut mendoakan. Teman-teman ya, jadi mari jangan kita berdoa minta kepada Allah kemudahan pada hanya waktu sulit saja, tapi mintalah tetap kemudahan tersebut walaupun kita dalam keadaan mudah. Dikit lagi ya. Nomor 6, kita habiskan saja nomor 6 teman-teman. Menjaga kebersihan ibadah dari riya dan sum'ah ya. Menjaga kebersihan ibadah dari riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a, jadi pengen dilihat. Sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u, pengen didengar ya. Jadi sebenarnya ketika riya itu sudah termasuk sum'ah ya. Jadi orang yang pengen dilihat amal-amalnya itu sudah pasti pengen didengar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalimat tauhid ini jika benar seseorang itu memahaminya, maka dia akan dijaga ya, akan dijaga amal-amalnya dari riya. Ada pertanyaan, nitip pertanyaan ke saya. Tolong sampaikan pertanyaan ini katanya. Apa itu? Saya ini kalau mau ke masjid untuk sholat wajib takut riya. Jadi akhirnya saya ya udah sholat wajibnya di rumah saja. Begitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Amal-amal itu ada yang Allah perintahkan kepada kita untuk shawab, untuk dipertunjukkan. Ada yang untuk ditutup. Nah, amal-amalan wajib teman-teman, sholat 5 waktu, itu Allah menyuruh kita untuk diperlihatkan. Tapi bukan untuk riya maksudnya. Ya. Di sini di shawab ini bukan untuk riya, bukan untuk dipuji. Tapi biarin mereka melihat kita. Bahwa Allah menyuruh kita untuk sholat wajib di masjid. Bukan riya, bukan ingin dipuji, bukan. Tapi ini Allah menyuruh loh nih. Saya sedang berangkat ke masjid karena Allah memerintahkan saya untuk sholat wajib di masjid. Itu maksudnya. Nah, sementara sholat sunnahnya baru itu boleh dirahasiakan. Ya, boleh. Makanya sholat sunnah itu utamanya di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Nah, jadi dia mengambil keputusan sendiri karena takut riya, jadi saya sholat di rumah saja. Salah itu, ya. Itu keputusan yang salah. Jadi teman-teman jangan takut riya untuk sholat wajib itu, ya. Tetap ke masjid. Seperti itu. Kalau ada orang, saya takut dibilang sholat wajib, enggak, memang Allah perintahkan. Sholat wajib itu Allah suruh ayo di masjid. Tapi bukan berarti dengan dilihat orang tuh jadi pengen dipuji, bukan. Makanya bahayanya ketika kita ini mau ke masjid, sholat 5 waktu, terus kita balik lagi karena takut dipuji, itu sudah jatuh kepada kesyirikan teman-teman. Bukan riya lagi. Ya, kata ulama bukan riya lagi itu udah jatuh kepada kesyirikan. Bahaya kan? Makanya jalan bismillah. Bahwa saya diperintah oleh Allah untuk ke masjid sholat wajib ini. Begitu ya. Nah, jadi di sini inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang sangat aku takuti kepada kalian, terjadi pada kalian umat Rasul adalah syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu riya? Ya.
Para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu? Rasul menjawab, "Ar-riya." Ya. Apa itu riya? Kata Rasulullah menyampaikan, "Yaqulullahu azza wa jal lahum yaumal qiyamah." Nanti terkait dengan riya ini, di hari kiamat Allah akan berkata kepada mereka yang riya, ya. Apa perkataan Allah? Idza juziyan nas, saat manusia itu sedang dibalas amal-amalnya, idhabu ila ladzi kuntum turaun fid dunya fadru hal tajiduna indahum jaza. Kata Allah, pergilah kepada orang-orang yang waktu di dunia kalian beramal karena ingin dilihat oleh mereka. Ya. Lihatlah, apakah kalian mendapati balasan dari mereka? Nah, itu teman-teman ya. Jadi orang-orang yang waktu di dunia ria, akan Allah suruh mereka mendatangi orang-orang yang waktu di dunia ingin dipuji atau ingin memujinya. Seperti itu. Wa'iyadzubillah. Baik, terakhir teman-teman, inilah yang harus kita upayakan terkait dengan kalimah la ilaha illallah supaya bisa menjaga kita, menyelamatkan kita dari syirkul asghar, ya, syirkul asghar. Jadi ketika bicara kalimah la ilaha illallah harus ilmu, harus jadi ilmu. Artinya kita harus mengetahui bahwa la ilaha illallah itu perintah kepada kita untuk hanya menyembah Allah saja. Nah, raddul jahal, lawannya jahal. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, ya, bahwa la ilaha illallah itu kandungannya menyuruh kita beribadah kepada Allah saja dengan benar, bukan hanya beribadah. Dengan benar, ya. Nah, bukti dengan benar, maka contoh Rasul. Nah, kemudian juga harus yakin. Yakin ini untuk menghilangkan rasa ragu. Ya, jadi kalau kita ragu, benar enggak ya yang disembah teh Allah saja? Nah, ragu berarti enggak benar. Jadi yakin pada hakikatnya ilmu, cuma berkaitan dengan ragu. Untuk membuktikan kita ini ada ragu, maka kita harus yakin, ya. Kemudian ikhlas. Ikhlas di sini kalau secara pengertian tersendiri menjadikan amal hamba ini untuk mendapat ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Tapi yang harus kita pahami apa sih ketika bicara ikhlas lawannya syirik. Jadi kalau orang ini masih berbuat syirik, walaupun kata dia saya tetap dengan amal ini saya berharap pahala dari Allah dan kebahagiaan, tapi dia masih menyembah selain Allah, itu enggak ikhlas. Maka dibuktikan seorang ikhlas tidak berbuat syirik. Harus paham sih. Kemudian as-sidqu. Sidqu itu benar atau jujur. Nah, jujur itu apa teman-teman? Ma fi al-qalb la yukhalifu ma fi zahir. Bukti kita ini benar, bukti kita ini jujur, apa yang ada dalam hati tidak bertentangan dengan yang diekspresikan, baik lisan ataupun gerakan badan. Artinya apa? Salat yang kita praktekkan itu seperti apa yang ada dalam hati kita. Itulah jujur. Nah, kalau tidak sesuai, maka ini namanya al-kadzab. Dusta, bohong. Ya. Jadi walaupun tadi saya contohkan, saya akan menyembah Allah dan amal-amal yang saya kerjakan ini benar mengharap ridho Allah. Saya ingin bahagia, tapi dia masih berbuat kesyirikan. Ini namanya kadzib. Apa yang diekspresikan tidak sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Nah, kemudian mahabbah. Mahabbah itu cinta, ya. Bukti cinta kita lakukan amal-amal yang Allah perintahkan. Nah, ketika kita tidak mengerjakan amal seperti yang Allah inginkan, itu namanya al-bughdu, benci. Ya, jadi lawan dari cinta adalah benci. Bukti benci apa? Kita tidak mau diatur oleh Allah. Allah nyuruh kita kerjakan yang dicontohkan Rasul, ya, tapi tidak. Itu namanya bughdu. Ya. Bukti kita tidak mencintai yang Allah perintahkan, kita meninggalkannya. Nah, itu namanya bughdu, benci berarti, ya. Inqiyad, tunduk. Tunduk berarti sama, kita kerjakan. Ketika kita meninggalkan yang tidak
yang seharusnya kerjakan itu namanya tarku. Lawannya tarku. Tarku itu meninggalkan, ya. Jadi lawan inqiyad tunduk berarti kan tidak tunduk. Apa tuh tidak tunduk, teman-teman? Tidak tunduk bahasa lawannya apa tidak tunduk? Menentang. Nah, tapi ulama memahamkannya kepada kita dengan tarku. Jadi ketika kita meninggalkan yang seharusnya kita kerjakan, itu berarti kita tidak inqiyad, tidak tunduk. Maka berusaha jangan meninggalkan amal-amal yang memang kita sudah tahu itu perintah Allah. Ketika kita meninggalkannya, berarti kita sudah bugdu, sudah kadzib, seperti itu. Al-qabul menerima, lawan dari rad. Jadi terima apa yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, terima, ya. Jangan tidak diterima. Ketika kita tidak mengerjakannya, berarti itu raddu, menolak. Nah, baik, bahasa Indonesianya ini, ya. Jadi 7 ini syarat untuk bisa amannya kita dari riya, ya. Ketika 7 ini tidak ada, tidak aman dari riya, ya. Kalau sudah riya, amal kita yang saat itu kita kerjakan hangus, teman-teman, ya, hangus. Wal'iyadzubillah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan membahas dengan memenuhi 7 syarat dari memahami tauhid ini, maka seorang hamba akan terjaga amalnya dari riya dan sum'ah, insyaallah. Berikutnya insyaallah kita akan bahas apa yang dimaksud melindungi. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.